Di kehidupan ini, kita sering menemukan diri kita dalam situasi yang mengalahkan harapan kita sendiri. Dulu saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus banyak bersosialisasi. Dan setelah waktu berhari-hari dihabiskan dengan orang lain, saya malah berharap bisa berada di rumah sendirian. Atau mungkin kamu pernah lagi berusaha untuk menemukan sang pujaan hati, tapi saat kamu mendapatkannya, kamu malah ngerasa lebih baik jadi jomblo aja deh. Well, begitulah hidup. Kita sering diberi angan-angan untuk menang, tapi kenyataannya malah nasib malang. Kita punya begitu banyak kebutuhan dan keinginan yang saling bertentangan, dan karenanya kita bergerak dalam ketidakpuasan. Itulah paradoks kehidupan. Kita semua pasti mengalami ini. Dan pertanyaannya, bisa nggak sih kita menang? Atau apakah kita ditakdirkan untuk selalu merasa nggak puas? Mungkinkah kita merasa puas dengan hidup kita? Yap, kita bisa merasa puas, tapi tentu nggak sederhana. Satu jalan yang efektif untuk bisa merasa puas adalah memahami berbagai paradoks dalam kehidupan. Paradoks adalah pernyataan atau masalah yang tampaknya menghasilkan dua hasil yang kontradiktif. Atau bisa dikatakan, paradoks adalah suatu yang berlawanan yang terjadi sekaligus. Paradoks juga bisa memberikan bukti untuk sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan, yang mungkin kelihatannya nggak mungkin, tapi pengalamanlah yang membuktikan hal itu menjadi lebih jelas. Bisa dibilang inilah hukum-hukum yang menggerakkan segala yang ada. Dengan memahami paradoks kehidupan, kita akan memahami kenyataan yang terjadi. Berikut beberapa paradoks kehidupan yang akan membuka perspektif baru untuk kamu. Apa aja ya? Yang pertama, semakin banyak pilihan, semakin sedikit kepuasan pada apa yang kamu pilih. Dalam hidup ini, pernah gak sih kamu mikir kalau seandainya nih kamu punya segala sesuatu yang kamu inginkan, maka hidup kamu kayaknya menjadi lebih mudah. Tapi nyatanya saat kita dihadapkan dengan banyak pilihan, ini justru akan bikin kita stres dan gak bisa membuat keputusan. Karena kita gak tahu nih mana yang terbaik dari pilihan itu semua. Ketika seseorang disajikan dengan lebih banyak pilihan, mereka cenderung menjadi kurang puas dengan apa yang telah dipilih. Karena saat pilihan yang ada begitu banyak, seseorang akan berpikir kalau misalnya mereka nggak memilih yang ini dan memilih sesuatu yang lain, maka hasilnya mungkin akan lebih baik dari apa yang telah dipilih saat ini. Karena begitu ada satu hal yang bikin kita kecewa sama pilihan itu, kita akan mudah menyerah dan beralih pada pilihan lain. Yang kedua, semakin kamu gagal, semakin besar kemungkinan kamu untuk berhasil. Thomas Alva Edison harus menghadapi lebih dari 9.000 kegagalan sebelum akhirnya berhasil membuat bola lampu pijar. Sementara itu, atlet Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolah menengahnya sebelum akhirnya dia menjadi terkenal. Orang yang berhasil sukses gak begitu aja langsung berada di puncak. Mereka pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang jalan menuju sukses. Nah, setiap kali gagal, kamu akan mendapat kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kalau kamu bisa melihat kegagalan sebagai sebuah pembelajaran, maka hal ini akan membantu kamu untuk mencapai tujuan. Jadi, jangan takut gagal ya, tapi takutlah saat kamu menyanyiakan peluang yang ada. Yang ketiga, semakin banyak yang kamu pelajari, semakin kamu sadar betapa sedikitnya yang kamu ketahui. Saat kamu mulai belajar tentang suatu subjek, kamu juga akan belajar betapa banyak yang perlu kamu ketahui. Hal ini akan membuat kamu sadar betapa sedikitnya hal yang masih kamu ketahui. Dengan belajar lebih banyak lagi, kamu akan menemukan misteri yang jauh lebih besar lagi. Setiap kamu menemukan jawaban dari satu pertanyaan, maka itu akan menciptakan pertanyaan yang lain lagi. Seperti halnya prinsip ilmu filosofi. Dimulai dengan pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan.
Oleh karena itu, makin kamu tahu, maka semakin kamu paham betapa banyak yang masih belum kamu ketahui. Sebaliknya, kalau kamu berpikir kamu tahu tentang banyak hal, ini justru menjadi tanda kalau kamu nggak tahu apa-apa. Yang keempat, semakin kamu mencari kebahagiaan, semakin kamu merasa tidak bahagia. Ini disebut dengan paradoks pencarian. Semakin kamu mencarinya, maka hal yang dicari akan semakin menjauhi kamu. Kalau kamu ingin bahagia, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berhenti mencarinya. Kenapa? Karena kebahagiaan bukanlah lokasi yang bisa ditemukan. Kebahagiaan gak ada dalam diri orang maupun sebuah benda. Namun, kebahagiaan adalah keadaan alami dan itu terjadi ketika kamu menerima apa yang kamu punya saat ini. Yang terakhir, kamu gak tahu apa yang kamu miliki sampai yang kamu miliki itu pergi. Kadang kita gak bisa mengenal sesuatu sampai menyadari ketidakhadirannya. Ini berlaku untuk semua hal dalam hidup. Misalnya kehilangan pekerjaan, es krim yang jatuh ke tanah sebelum dimakan, atau ditinggal seseorang untuk pergi selamanya. Untuk itu, kita seharusnya bisa menghargai apa yang dimiliki, karena kalau udah nggak ada, biasanya kita akan ngerasa kehilangan. Semua hal ada masa kadaluarsanya, jadi syukurilah selagi masih ada. Nah, itu dia beberapa contoh paradoks kehidupan yang perlu kamu ketahui. Hidup adalah paradok. Ada hari-hari ketika kehidupan tampak kontradiktif dan absurd terjadi. Dengan mengetahui paradoks-paradoks di atas, kamu dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan memungkinkan kamu untuk jauh lebih sukses. Semangat terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.